Thank you, Debla. You've been very helpful. Halo mamang-mamang rebahan santuy, back with me, Manggal in the here. Bagaimana kabar kalian guys? Apakah masih suka stalking mantan dengan akun fake? Daripada stalking mantan, mending lihat konten Manggal ya kan? Iya. Nah, pada kesempatan kali ini, Manggaul akan membahas sebuah alur cerita dari film tahun 2021 yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film bergenre animasi ini menceritakan tentang dunia di mana manusia dan naga hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, makhluk jahat bernama Drun mengganggu perdamaian mereka. Mau tahu cerita serunya? Selamat menonton. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pengembara yang bernama Raya. Raya menceritakan tentang negerinya yang bernama Kumandra. Dulunya Kumandra merupakan negeri yang aman dan sejahtera, bahkan manusia dan naga hidup berdampingan. Namun semua berubah ketika sebuah wabah yang bernama Drun datang ke negeri Kumandra. Drun merupakan wabah yang membuat orang yang disentuhnya berubah menjadi batu. Para naga yang melihat kelakuan Drun tak hanya tinggal diam, mereka mencoba untuk melawannya. Namun sayang, para naga juga ikut menjadi batu. Terkecuali satu naga yang bernama Sisu. Sisu memusatkan seluruh kekuatannya pada sebuah bola kristal dan memusnahkan Drun. Orang-orang yang telah berubah menjadi batu mulai kembali ke wujud aslinya, tapi tidak dengan para naga. Mereka tetap menjadi batu walaupun segala hal telah dicoba. Permata yang digunakan untuk membunuh Drun ternyata membawa bencana. Orang-orang Kumandra yang telah terselamatkan dari bencana Drun malah saling berebut untuk mendapatkan permata Sisu, sehingga membuat Kumandra terbagi menjadi 5 bagian. Scene berganti 500 tahun mendatang. Kita diperlihatkan Raya yang masih berusia genap 14 tahun. Suatu ketika Raya masuk ke dalam sebuah kuil bersama dengan temannya Tuk-Tuk. Kuil ini merupakan tempat di mana permata Sisu ditinggalkan. Raya kemudian masuk ke dalam aula utama penyimpanan permata Sisu. Di sana ternyata Raya sudah ditunggu oleh seorang pria yang misterius. Mereka kemudian melanjutkan agenda dengan perkelahian. Dan ternyata orang misterius ini adalah ayah Raya yang bernama Sif Benja. Usut punya usut, keluarga Raya merupakan orang yang menjaga dan melindungi permata Sisu. Oh iya, Sif Benja juga merupakan ketua dari Desa Hati. Suatu waktu ayah Raya memberitahu ide kepada Raya. Ayah Raya berencana mengundang keempat desa lainnya untuk acara makan-makan dengan tujuan mengajak mereka untuk kembali bersatu menjadi Kumandra. Wait, what? I invited them. But there are enemies. Keempat desa itu antara lain Desa Ekor, desa yang memiliki rakyat para pembunuh bayaran. Yang kedua Desa Cakar, desa yang penuh dengan penipu dan juga penjahat. Yang ketiga Desa Tulang, desa dengan rakyat berbadan besar di antara desa lainnya. Dan yang terakhir adalah Desa Taring, desa paling egois namun paling maju di antara desa lainnya. Ayah Raya percaya bahwa mereka bisa dibujuk untuk menjadi Kumandra lagi. Tak lama keempat desa lainnya sudah berkumpul di Desa Hati. Ayah Raya kemudian menjelaskan maksud dari dipanggilnya seluruh desa untuk berkumpul. Serta Raya juga berkenalan dengan anak dari kepala desa Taring. Di saat semua orang sedang berpesta, Raya dan Namari justru malah mengobrol dan berujung semakin dekat. Saking dekatnya, Namari memberikan pusaka yang diyakini milik naga Sisu. Namari juga memberitahu bahwa naga Sisu sedang tertidur di salah satu ujung sungai, tapi tak ada seorang pun yang tahu sungai mana yang dimaksud.
Raya yang menganggap Namari adalah anak baik memutuskan untuk mengajaknya pergi ke kuil. Raya kemudian memperlihatkan permata sisu kepada Namari. Tapi tiba-tiba terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Namari yang kewalahan memutuskan untuk menembak flare gun ke arah langit, tapi bukan untuk memanggil airdrop, melainkan memanggil bala bantuan prajurit desa Taring. It's Fangs now. Ayah Raya yang melihat hal itu secepatnya langsung datang ke tempat perkara. Ayah Raya juga melakukan hal yang sama, yaitu mencoba menghentikannya dengan cara berkelahi. Tak lama, para desa lain juga mulai berdatangan. Mereka yang melihat batu permata sisu dengan mata kepala sendiri langsung berpikir untuk melakukan pertarungan. Dan tak sengaja batu itu terjatuh dan membuatnya pecah. Akibat yang ditimbulkan dari pecahnya permata sisu adalah bangkitnya Sang Drun yang sudah 500 tahun terpenjara di bawah tanah. Masing-masing desa kemudian mengambil satu pecahan dari batu permata sisu. Mereka mulai berlarian menjauhi Drun. Ayah Raya yang mengetahui bahwa ia hanya memperlambat jalan Raya memutuskan untuk membuang Raya ke sungai. Dalam artian Ayah Raya berkorban demi Raya. Enam tahun kemudian, tepatnya di desa Ekor, Raya pergi menyusuri desa untuk mencari sesuatu yang wadidaw. Dan betul, hal yang dicari Raya adalah sungai. Raya masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh si pengkhianat Namari, di mana The Last Dragon atau naga sisu masih tertidur di ujung sungai. Moana kemudian masuk ke dalam kapal ini, yang dimana di dalamnya Raya berdoa untuk meminta keajaiban naga sisu muncul di hadapannya. Setelah berdoa, tiba-tiba air sungai mendadak naik ke atas. Raya yang kaget tiba-tiba melihat air itu menjadi naga sisu. Raya kemudian menceritakan tentang dunia saat ini. Raya juga berkata bahwa permata yang sisu buat sudah hancur dan terbagi menjadi 5 bagian. Naga sisu yang mendengar hal itu pastinya gelisah. Namun Raya kembali bertanya kepada naga sisu, "Mengapa engkau tak membuat kembali permata ini?" Naga sisu akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya yang membuat permata itu adalah keempat saudara lainnya. Lalu karena terbawa suasana, tak sengaja naga sisu mengambil batu permata milik Raya. Dan seketika sisu menjadi glowing. Ternyata batu yang dipegang oleh Raya memiliki sihir yang dimiliki oleh adik dari naga sisu, yaitu Naga Amba. Tanpa mereka sadari, di satu sisi si pengkhianat Namari beserta pengawalnya menemukan cincin milik Raya dan menyadari bahwa Raya masih hidup. Mereka kemudian mengejar jejak Raya. Untungnya Raya telah pergi dari tempat kapal tersebut. Raya juga menjelaskan tempat, siapa, dan di mana sisa potongan permata lainnya. Kebetulan mereka yang berada di desa Ekor pergi menuju ke Gua Ekor atau tempat di mana permata milik desa Ekor berada. Sesampainya mereka di dalam, mereka terkagetkan dengan sosok penjaga yang sudah meninggoy. Raya yang berhasil mengambil potongan milik desa Ekor kemudian menyerahkannya kepada naga sisu dan tiba-tiba sisu yang menjadi manusia berkata bahwa batu ini memiliki sihir dari kakak perempuannya yaitu Naga Prane. Tapi bencana tiba-tiba datang. Namari beserta rombongannya melakukan kejar-kejaran dengan rombongan Raya. Raya yang sadar bahwa hewan milik Namari takut dengan air memutuskan untuk loncat ke arah air. Mereka kemudian menaiki sebuah kapal yang dimana kapten kapalnya merupakan bocil berusia 7 tahun yang bernama Kapten Bone. Raya kemudian menyogok Kapten Bone dengan giok yang sangat banyak, padahal dikit sih. Kapten Bone yang tergiur dengan uang akhirnya memberanikan diri untuk berlayar dari tempat itu.
Merasa bahwa kapal ini sangat lama, tiba-tiba naga sisu nyemplung ke dalam sungai dan membuat kita menjadi terwadidaukan. Destinasi atau tujuan mereka sekarang adalah Desa Cakar. Di perjalanan mereka melihat dengan jelas sosok dari drone. Di sini juga kita tahu ternyata drone takut dengan dua hal. Yang pertama batu kristal, yang kedua adalah air. Di sisi lain, Namari pergi kembali ke Desa Taring. Namari juga berdoa dan memberi penghormatan kepada para naga yang membatu. Di lain pihak, Raya dan kawan-kawan sudah sampai di Desa Cakar. Di sini Raya memutuskan untuk pergi hanya dengan tuk-tuk dan menyuruh mereka semua untuk stay di kapal. Raya yang mulai perjalanan menuju rumah ketua Desa Cakar mulai teralihkan oleh sosok bayi lucu yang sedang menangis. Raya yang memiliki sifat kepedulian mau gak mau harus menolongnya. Namun siapa sangka bayi tersebut merupakan penipu yang bekerja dengan ketiga kawannya. Terjadi kejar-kejaran di area Desa Cakar. Hingga pada akhirnya mereka berhasil didapatkan. Raya yang kesal bukannya marah, melainkan mengajak mereka untuk bekerja sama. Mereka kemudian mengalihkan perhatian para penjaga rumah, sedangkan Raya masuk ke dalam rumah tanpa ketahuan. Raya yang sudah masuk rumah malah mendengar kabar buruk. Ternyata ketua Desa Cakar sudah membatu dan salah seorang penjaga rumah itu berkata bahwa potongan permata sekarang sudah dipegang oleh kepala desa yang baru dan juga tentunya sangat kejam.